Hidup tidak pernah lepas dari masalah, karena hidup itu adalah masalah. Hanya orang mati yang tidak punya masalah. Masalah, hadapi saja. Mata Romlah spesial kali ini, kita akan kedatanganku host, Ivan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat datang di Mata Romlah. Oke, kali ini spesial. Mata Romlah sudah lama sekali tidak pernah tayang. Kali ini akan tayang ya. Kita akan sedikit konfirmasi. Oke, langsung saja kita panggilkan. Ini dia Rian, pemeran Paijem di Romlah The Series. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Loh kok gini bang? Harusnya gini kita bang. Oh iya, keliru ya? Iya gitu. Oh gitu. Bukan muhrim ya. Bukan muhrim. Bukan muhrim. Oke, kali ini Mata Romlah spesial karena ini ada message ya. Ada DM. Kenapa sih karakternya banyak yang dimatikan? Nah, itu ada tanya juga ya. Karakternya banyak dimatikan. Terus Paijemnya ini kemana gitu? Karena terakhir scan Paijem nggak diperlihatkan dan itu ada pemeran penggantinya. Paijemnya lagi pergi ke Hong Kong ya. Ya, jadi dijual jadi TKI dia. Ya, seperti itu. Itu tolong diklarifikasi agar yang DM, message dan sebagainya itu bisa mengerti. Mungkin sosok Paijem bukan dihilangkan sih sebenarnya, lebih jelasnya itu memang sementara untuk dinonaktifkan. Jadi apa ya? Ini mau dijawab jujur apa dijawab bohong? Ya harus jujur dong. Oh, jujur dulu. Di Kan sini ada nggak pilihan ada dulu ya? bohong-bohongan. Ada pilihannya, ada dua, bohong dulu atau jujur dulu. Oh nggak ada, aku Nggak harus ada. jujur-jujuran di sini. Nggak mau ada kebohongan di antara kita. Semuanya harus terbuka kan ya? Iya benar. Ya dibuka aja bajunya. Jadi biar terbuka. Udah buka ini mas. Jadi sebenarnya sosok Paijem ini bukan dimatikan, tapi melainkan memang di hold dulu. Ini untuk bohongnya dulu aja tak jawab. Oke, itu Bohongnya dulu. Karena di soft official kan juga ada produk baru suatu saat. Bukan suatu saat sih, dalam waktu dekat ini, dan kayaknya karakter dari Paijem sendiri kan juga sudah menarik banyak peminat dari Romlah The Series. Jadi untuk dari karakter Paijem sendiri itu di hold dulu. Karena apa? Supaya nanti di Romlah The Series ini ada yang bintang baru yang mungkin bisa membuat daya tarik lagi. Itu bohongnya dulu. Bohongnya dulu. Kalau jujurnya sendiri, sosok Paijem itu memang orang lihat banyak sekali yang komplain kok sepertinya Paijem ini istilahnya basa Jawa ini koyok balon, lonte, ya kan? Terus kayak istilahnya gatel. Di garis bawain koyok ya. Iya, koyok. Terus di garis bawain koyok. Koyok. Jadi sebenarnya mungkin sosok Paijem ini memang banyak sekali peminatnya dari karakternya, terus bawaannya bisa menarik orang untuk sehingga orang itu terbawa dalam suatu ceritanya Romlah The Series tadi. Nah, kebetulan saya sebagai pemeran Romlah The Series ternyata yang komplain itu pihak dari keluarga dan juga dari anggota kampung saya. Kok bisa sih awakmu iki lanang disuruh jadi dandan kayak gitu, mau kayak gitu. Jadi akhirnya kan mesnya ojo ke awakmu iki kayak gitu. Iya, memang kalau yang namanya peran memang kan belum tentu. Cuman kadang orang itu bilang awakmu iki jelek, peranmu itu jelek dan nggak cocok kayak gitu. Mereka bilang gitu. Tapi kenapa kalian lihat? Ya betul juga. Iya kan? Berarti kan sebenarnya kalian sudah terbawa dalam film ini, sinetron lah. Orang berpikir kadang Romlah The Series sudah putus di tengah jalan. Karena apa? Karakter yang sudah dibangkitkan harus berakhir di tengah jalan. Sebenarnya enggak. Justru malah dengan adanya yang dikeluarkan muncullah karakter baru kayak gitu. Tapi sebenarnya ini ngomong-ngomong jujur juga ya. Ini untuk soft official benernya nggak ada planning untuk mengeluarkan pemain baru, itu belum ada gitu loh kan. Memang untuk karakter yang paling kuat ada dari bisikan-bisikan tetangga gitu kan. Karakter yang memang benar-benar paling kuat itu adalah sosok Paijem sebenarnya. Itu yang bikin buat orang greget kan, judesnya dapet gitu kan, bikin mangkelnya dapet gitu. Kemudian ada Bu Joko, terus yang barusan saya bisik-bisik di telinga itu karakter Atun udah metu dengan kebodohannya gitu kan, udah mulai keluar. Itu sebenarnya udah bangun, tapi kenapa kok dihilangkan, itu kan pertanyaannya gitu kan. Tapi udah dijawab barusan karena memang ada sedikit
masalah dari pihak keluarga yang kok mau sih dijadikan seperti itu, kok mau berperan seperti itu. Cuma yang perlu saya garis bawahi gitu ya, kita bukan artis, tapi kalau kita mau jadi artis itu sebenarnya adalah tantangan yang bagus yang buat dia yang gue bisa itu artis, ayo itu menunjukkan bahwa ini artis, saya itu artis ya. Kalau dia itu sudah bisa memerankan berbagai macam karakter. Sebuah acting itu harus bisa menjiwai apa yang dia perankan sehingga menghasilkan sebuah karya, dan tujuannya di Romla The Series itu adalah untuk menghibur, bukan cari alasan untuk apa ya, dalam artian jual diri. Satu yang pernah aku baca itu Ali bin Abi Thalib pernah berkata ya, kita aku nggak perlu menjelaskan tentang diri kita itu, aku kok gini, aku seperti ini, kita nggak perlu seperti itu. Karena apapun, orang yang mencintai kita nggak memerlukan itu, dan orang yang membenci kita nggak akan peduli tentang itu. Jadi kita harus ngejel, aku lo gini, aku nggak kayak gini. Orang sih benci kita nggak akan mempedulikan itu, tetap aja kita akan dicapai oleh. Biarkan kita mengalir aja, yang penting kita ku hablum minawanya bagus, hablum minasnya bagus. Kawan katanya dikte aku, kon iku ngerokok, kon kayak ngene iki lho dosa. Kalau di depanku ya, maaf ngono ya, itu nggak perlu. Kamu lo siapa? Kamu bukan Tuhan, hai. Gitu kan? Ya benar. Neraka Tuhan itu, neraka surga itu yang punya Tuhan. Kamu jangan sok menjadi Tuhan. Lek di depanku lo, lek bagiku. Entah kamu itu kaya, entah itu kamu berjabat, entah kamu itu berseragam gitu kan ya. Kalau bagiku sama. Orang berpikiran, lah kamu di situ lo gak dapat apa-apa, kan gitu. Tapi dibayar. Tapi saya sendiri pribadi, saya bukan cari apa-apanya, melainkan saya untuk investasi. Yang namanya rezeki, yang namanya orang investasi, yang namanya orang trading, yang namanya orang usaha, itu paling enggak dia ibaratnya gini, kita menanam sebuah biji tidak mungkin langsung berbuah. Jadi saya lebih mudah-mudahan aja sih yang kemarin komentar yang kayak gitu, saya kasih tahu saya ikut di sini tujuannya adalah benar, tujuannya adalah untuk investasi jangka panjang. Jika saya memang ditakdirkan Tuhan untuk bisa sukses di sini, ya alhamdulillah. Gini Mas ya, kalau menurut saya tuh kita melakukan sesuatu pekerjaan atau melakukan sesuatu tuh harus dari hati. Ya benar. Kalau kita itu bekerja tanpa adanya kesenangan atau kebahagiaan yang kita lakukan, pekerjaan apapun itu nggak mungkin terasa istilahnya kayak berat lah. Kalau ini meskipun kita nggak dibayar, kita nggak dapat uang, tapi kan kita dapat kebahagiaan. Gitu ya Mas ya. Kalau saya pribadi sebenarnya saya ingin mengembangkan sesuatu yang baru yang belum pernah saya lakukan. Ya mungkin kebetulan juga teman-teman ini kan juga teman setongkrongan saya dari dulu ya, akhirnya ngerjain sesuatu ya seneng. Kita punya kerjaan lain di luar. Nah mungkin kerjaan yang saya kerjakan di luar itu bukan dari keinginan pribadi saya. Jadi istilahnya saya cari hiburan atau kegiatan positif yang lainnya ini ya ikut di Romla The Series ini. Karena saya merasa ketika saya ikut di Romla The Series ini, yang biasanya saya murung, sedih, di sini saya senang, bahagia, kumpul sama teman-teman, bercanda-bercanda, bikin konten, terus ya ide-ide itu muncul yang baru lah, ide-ide kreatif. Nanti kita ambil dari kejadian-kejadian yang baru sekarang gitu kan, kita angkat yang tujuannya untuk menghibur orang lain gitu aja. Saya mendirikan Sof Official punya keinginan jika memang ini sukses, ada keinginan-keinginan yang belum tersampaikan dan ingin dicapai. Sebenarnya nggak ingin aku floor ya. Itu tentang saya dan hubungan saya dengan Tuhan kan. Ada keinginan-keinginan sampai aku sampai gini. Ya Allah, aku lo punya keinginan seperti iki, kok nggak cepet diwujudkan sih? Apa nggak percaya dengan aku? Apa nggak percaya dengan niatku? Sampai aku seperti itu. Cuma kembali lagi ada teman juga, itu Marta. Itu Marta sempat mengingatkan dengan kata-katanya ya, musim buah itu tidak akan bunga tidak akan berbunga pada musim yang sama, kayak buah gitu ya, nggak akan mungkin buah durian, buah rambutan mekar dalam satu waktu yang sama. Pasti ada
musim duren, musim kedondong, musim rambutan. Kita maju bareng lah, ibaratnya kayak gitu. Jadi siapa yang punya talent, kalau misalkan dia punya bakat yang di dalam YouTuber, ya mudah-mudahan juga jalannya lurus-lurus aja, nggak kayak kita. Kayak gitu sih. Iya. Ya, siapa tahu itu cobaan sebelum terkenal. Iya, Kalau wis terkenal, delonta. Wong-wong mangsing menghujat iku. Kentil semua. Jadi ibaratnya saya lebih terkonsep sih. Yang pertama investasi tadi, yang kedua adalah sebuah hobi bisa membawa hoki. Yang namanya hobi, kalau misalkan kita beruntung ya alhamdulillah kita bisa. Kalau beruntung ya kita ya wis berusaha. itu. Yang namanya rezeki sudah ada yang ngatur. Benar-benar. Insya Allah kan namanya usaha kan tidak mungkin mengkhianati Ya, hasilnya benar. kan ya. Usaha tidak akan mengkhianati hasil, yang penting kita berusaha terus. Sebuah peran yang ditanggungjawabkan kepada personil itu pasti harus gimana caranya bisa diminati orang, bisa dilihat orang. Jadi ibaratnya gini, di Romla The Series kita tidak hanya jual tampang, tidak jual case-nya, tapi melainkan bakatnya mereka. Kayak gitu. Romla The Series itu nanti benar-benar menjual yang namanya Romla ini kayaknya apa, yang namanya Atun kayaknya apa, anak-anaknya Romla yang banyak kayaknya apa, kayak gitu kan. Bisa jadi anaknya Romla nanti jadi 3. Pakai sopor. Jadi gini, di Romla The Series itu memang kita lebih condongnya kita adalah makhluk sosial, kita bisa berhubungan dengan banyak orang, baik itu banci, baik itu normal, baik itu wanita. Tapi kenapa, mungkin ada pertanyaan, kenapa kok nggak ada wanitanya? Karena gini, beberapa orang lebih suka dengan kebancian daripada wanita Lebih yang lucu, asli. Ya, lebih lucu. Terus kerjanya juga lebih frontal, lek pentung temenan, karena podo lanangi. Lek wedok coba waktu nampar kayak kemarin Pak Ijem ditampar, pasti kan namparnya nggak mungkin. Takut nanti pas ditampar nangis akhirnya. Iya. Aku hati nampar ya kata kalau ini perlu digarisbawahi ya. Kalau kita kan makhluk sosial, baik kita mau berteman dengan siapapun, dengan itu waria. Terus terang memang di tim kita ada yang waria. Iya. Seperti Santi, Bu Santi, aku bilang itu waria. Cuma gini loh, aku kembali tekankan pada kalian semua untuk kalian mengerti bahwa nggak semua banci, semua waria itu jelek. Betul. Saya punya teman, ini aku ngomong di sini ya, ini kisah nyata. Aku punya satu klub badminton, itu kita pernah tanding ke Jogja, dan kita itu ada 2 mobil. Satu mobil udah berangkat, waktu itu kebetulan saya ketuanya saya nggak bisa bareng karena ada kerjaan, jadi saya itu nyusul pakai kereta. Dan yang mobil pertama itu datang duluan, mobil yang kedua ini ada satu waria namanya Karina, arek Tumpang, pernah vlog saya juga, di vlog saya pernah tampil. Oh, Karina Salon Tumpang. Iya, tahu. Nah, itu karena Salon Tumpang di mobil yang kedua. Dan mobil kedua ini telat, mobil kedua ini telat sampai acara pembukaan opening ceremony-nya itu selesai, baru mobil kedua ini datang. Yang mobil satu nggak mau tahu, kita crash, akhirnya kita pisah, terpecah jadi 2 kelompok. Jadi yang mobil satu ikut sendiri, mobil nomor 2 itu sendiri pecah sama saya kan waktu ini. Dan nomor 1 ini kadang orang gini loh, nggak pernah mau tahu permasalahannya seperti apa. Jadi kenapa sampai telat, dia nggak pernah mau tahu. Pokoknya kamu telat, kamu salah. Itu wes garis bawahnya mereka nggak tahu. Padahal mereka telat itu loh. Si Karina ini saya tahu waria yang paling taat, sholate, posone, gak Senin Kemis tok mbok poso apa ae si Karina iku. Iki lek orangnya nonton iki harus nonton bener ya, harus nonton. Iki banci yo, aku ngomong gablakan. Banci sing paling mentale kuat iku Karina. Sholate posoe iku Karina. Dan dia ku telat itu karena apa? Waktunya sholat duhur mandek dhisik. Waktunya asar mandek. Jadi satu rombongan yang satu mobil Karina iki telat-telat karena itu gitu loh. Dan mobil satu iki lost doll. Orang kadang manusia itu jangan dibandingkan sama seperti handphone. Handphone dengan casingnya bagus, kelihatan bagus, kita nggak tahu dalamnya seperti apa. Sedangkan manusia itu juga sama seperti itu. Meskipun dia waria, meskipun dia itu normal, tapi jangan dilihat dari sisi negatifnya. Kita lihat, kita ambil aja sisi positifnya. Banyak sih katakan gini, waria-waria itu juga kenapa ya lebih fair sama temannya, itu sukanya sama waria itu. Mereka itu lebih setia kawan dibandingkan orang-orang normal.
orang-orang normal tidak mau mengerti kekurangan teman, tapi sedangkan waria masih bisa mampu untuk, bukan saya membela warianya, tapi seorang waria itu mereka masih bisa merangkul orang yang susah. Itu lebih saya hargai di situ daripada orang normal. Ya, bagaimanapun kita nggak memperbenarkan perwariaan gitu kan istilahnya. Cuman kita jangan dipikir kita hanya memberi istilahnya kita memberitahu, jangan dilihat orang dari sebuah casing. Terima kasih sudah diundang di Mata Romlah. Mungkin dulunya saya sering dikomplain sama tim Mata Romlah, kapan kamu diundang di Mata Romlah. Nah kali ini memang benar-benar ini adalah waktu yang tepat untuk bisa post di Mata Romlah supaya orang tahu bahwa Mata Romlah bukanlah talent yang abal-abal. Mata Romlah bisa diuji dan kualitas filmnya pun kualitas dari sinetronnya pun bisa diminati sampai akhirnya menjadi konflik Paijem tadi. Jangan sampai YouTuber yang lain senasib seperti Paijem. Ya. Oke, host langsung aja ditutup ya. Oke, terima kasih. Terima kasih sudah nonton ya. Jangan lupa subscribe. Terus jangan lupa juga nanti di-share ke teman-temannya, support kita karena semua itu gratis kok. Kalau kalian membantu kita, insya Allah rezeki kalian juga lancar. Jika kami ada salah kata atau apapun itu, kami minta maaf. Dan akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.